Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News Metro TV. DPR akan menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023. Dan kita akan bergabung langsung dengan jurnalis MJN, Marcelina Tumundo di sana. Selamat pagi Marcel. Marcel, apa agenda paripurna hari ini? Ya, selamat pagi Valen dan pemirsa. Untuk agenda rapat paripurna DPR RI hari ini, agendanya sebetulnya ada 5 pengambilan keputusan atau penyampaian laporan dari komisi-komisi setelah dibukanya masa sidang selama 1 pekan ini. Tetapi agenda yang sebetulnya paling utama adalah pengambilan keputusan terkait dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja, yang mana prosesnya ini sudah bergulir di DPR RI dari akhir Desember 2022 lalu ketika pemerintah menyampaikan surpres kepada pihak DPR RI, kemudian sudah diambil keputusannya di tingkat pertama, yang mana 7 dari 9 fraksi partai politik di DPR RI ini menyetujui disahkannya Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dan pada hari ini di rapat paripurna ini merupakan pengambilan keputusan tingkat kedua terkait dengan Perpu Cipta Kerja, apakah nanti akan disahkan atau disetujui sebagai undang-undang. Dan kalau kita melihat petanya sejauh ini di DPR RI, memang hanya 2 partai politik yang tidak menyetujui disahkannya Perpu Cipta Kerja, yakni fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS yang memiliki total sebanyak 104 kursi. Kita akan lihat bersama bagaimana sikap dari DPR RI hari ini, karena nampaknya sebentar lagi rapat paripurna ini akan segera digelar. Kami sudah melihat di kursi pimpinan ini sudah duduk 3 wakil ketua DPR RI, mulai dari Rahmat Gobel, kemudian Fredrik Paulus, dan juga ada Sufmi Dasko Ahmad. Dan nanti berdasarkan informasi yang akan memimpin adalah Ketua DPR RI Puan Maharani. Kemudian dari pihak pemerintah tadi kami juga sudah melihat kedatangan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kemudian Valen dan juga pemirsa, selain nantinya akan membahas soal pengambilan keputusan Perpu Cipta Kerja, dalam rapat paripurna hari ini juga akan dibahas terkait dengan RUU atau Rancangan Undang-Undang PPRT, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang mana RUU PPRT ini akan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR RI. Setelah nanti disahkan, tentu ini masih ada beberapa tahapan pembahasan lainnya di tingkat pertama, dan akan ada tahapan persetujuan lainnya sebelum akhirnya RUU PPRT ini dapat disahkan menjadi undang-undang. Selain itu, untuk hari ini juga akan ada penyampaian laporan dari Komisi 11 DPR RI terkait dengan hasil uji kelayakan atau fit and proper test calon gubernur Bank Indonesia, yang mana proses fit and proper ini sudah dilangsungkan pada hari Senin kemarin dengan calon tunggal, yakni Gubernur BI petahana saat ini Peri Warjio. Dan dari tingkat dari Komisi 11 sendiri ini sudah menyetujui Peri Warjio untuk kembali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028. Selain itu juga akan ada pembahasan terkait dengan pendapat fraksi atau maksud kami terkait persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atau proses naturalisasi, utamanya adalah terhadap beberapa atlet asing yang mana mendapatkan naturalisasi untuk masuk sebagai timnas Indonesia. Prosesnya juga sudah bergulir kemarin di Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Hari ini nanti akan disetujui di tingkat kedua atau di rapat paripurna. Kemudian agenda yang terakhir, Valen dan pemirsa, ini adalah terkait pengambilan keputusan persetujuan perpanjangan waktu bagi DPR RI untuk membahas terkait rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang aparatur sipil negara atau undang-undang ASN. Untuk membahas ini tadi kami juga sudah melihat kehadiran dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di rapat paripurna DPR RI ini. Kita tentu akan nantikan terkait dengan berlangsungnya agenda rapat paripurna untuk hari ini, Valen dan juga pemirsa. Dan untuk sementara kami kembalikan ke studio. Valen. Terima kasih Marcelina Tumundo untuk informasi Anda langsung dari DPR RI.